sehat dan bahagia. Hari ini kita umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga berbagai pelajaran penting dalam momentum Hari Raya Idul Adha ini bisa terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentang memuliakan manusia, tentang berbagi, tentang hal-hal baik lainnya. Oke, di hari ini saya akan mengulas buku berjudul Wow, Serunya Mendidik Anak. Buku ini ditulis oleh Heru Kurniawan, seorang akademisi yang juga memiliki beberapa spesifikasi. Salah satunya adalah di bidang pendidikan anak usia dini. Seperti apa ulasan bukunya? Kita lihat dulu data bukunya ya. Mengulas sedikit tentang sampul buku ini. Teman-teman bisa lihat buku ini di luarnya nampak penuh energi ya, dan penuh semangat. Seperti ketika mendidik anak sih memang perlu energi yang ekstra dan juga semangat yang luar biasa. Lalu poin kedua adalah font dalam buku ini. Teman-teman bisa lihat fontnya itu ukurannya sesuai sehingga membuat mata lebih nyaman, dan ada paduan warna merah muda, lalu tambahan ilustrasi yang membuat buku ini tidak membosankan. Poin penting lainnya dalam buku ini adalah isinya yang inspiratif sesuai dengan judul bukunya, yaitu tentang keseruan sang penulis Pak Heru dan istrinya mendidik anak-anaknya. Ini bisa menjadi panduan dalam berbagai persoalan hidup sih, dalam berbagai keseharian dari perspektif atau pengalaman sang penulis. Nah, di dalam buku ini ada 38 kisah. Saya akan mengulas 3 kisah aja ya, yang semuanya inspiratif. Yang pertama, kisah dengan judul Anak-anak Tanpa Televisi, Apa Jadinya. Di sini Pak Heru menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun terakhir ini rumah Pak Heru tidak ada televisi. Pada awalnya sih memang anak-anaknya protes, tapi setelah diberi pemahaman dan juga beberapa hal yang dilakukan oleh Pak Heru dan istri, akhirnya anak-anak pun mengerti. Lalu Pak Heru dan istrinya menemukan fakta bahwa kemampuan literasi dan daya imajinasi anak-anak mereka semakin berkembang. Cerita kedua yang ingin saya bagikan adalah tentang uang saku anak tiba-tiba habis. Ini adalah cerita ke-8. Di sini ceritakan bahwa Pak Heru memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Mafi berusia 5 tahun. Biasanya istri Pak Heru ini memberikan uang jajan, lalu dititipkan pesan bahwa uang ini buat jajan yang sehat dan sisanya ditabung. Ada juga buku untuk mengontrol tabungan Mafi ini. Suatu ketika buku tabungan tersebut kosong. Pak Heru bertanya dong ke Mafi, kok tabungannya kosong? Tapi dengan sedikit takut Mafi akhirnya menunduk. Lama-kelamaan Mafi menitikkan air mata. Istri Pak Heru ini mendekat dan memeluk Mafi. Akhirnya dengan pelan Mafi menjawab bahwa uang jajannya itu diberikan kepada seorang kawannya yang tidak membawa uang saku. Seketika itu Pak Heru dan istrinya terharu. Saya pun sebagai pembaca merasa sangat terharu karena membaca fakta anak usia dini, notabene-nya di sini 5 tahun ya, si Mafi sudah memiliki empati dan semangat berbagi yang tinggi. Cerita yang lainnya adalah tentang tulisan yang berjudul Anak Itu Raja. Ini adalah opini dan juga berdasarkan pengalaman penulis. Di sini penulis menyinggung, benar nggak sih parenting ala barat yang banyak diagung-agungkan orang itu sesuai dengan karakter kita. Penulis juga mengajak kita untuk mengingat kembali pola parenting atau pola pengasuhan orang tua kita dulu, yang sebenarnya justru sangat sesuai. Jangan sampai saat ini kita melihat
bahwa banyak hasil-hasil dari parenting ala barat menciptakan generasi yang disebut oleh Rena Kasali generasi strawberry, generasi yang cantik, tampan atau bagus di luar namun mudah menyerah dan lemah. Bisa jadi kata penulis itu adalah hasil dari parenting ala barat yang sebenarnya tidak semua sesuai dengan karakter kita. Oke, dari segi sampul, dari segi tulisan, visualisasi di dalamnya, lalu isinya yang semua berkesan menurut saya. Tadi saya hanya berbagi 3 ya, dan ada 38, semuanya inspiratif. Poin terakhir, buku ini saya rekomendasikan untuk orang tua yang harus terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang tidak hanya sekadar orang tua buat anaknya, tapi juga teman, partner diskusi, dan sebagainya. Ini juga bagian proses saya belajar menjadi orang tua dari Salam yang saat ini hampir berusia 2 tahun. Oke, sampai di sini dulu. Jika kalian merasa buku ini bermanfaat, kalian bisa bagikan dan jangan lupa buat subscribe biar saya semakin semangat mengulas buku. Sampai jumpa di Jumat malam edisi selanjutnya. Assalamualaikum.